Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ade Fadli Farul. Channel saya Ade Fahrul. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman para YouTuber pemula. Saya sekarang sudah gembira karena subscribe saya sudah lebih dari 1000 dari ketentuan YouTube ya. Jadi saya mulai ber-YouTube itu tahun 2017 akhir ya. Kemudian sampai sekarang saya masih terus mencoba untuk mencari strategi. Nah, begini saya mau cerita ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mempunyai subscribe 1800 lebih ya. Nah, ini saya mulai YouTube yang saya katakan tadi sejak tahun 2017 akhir dan sudah ada 207 video yang saya buat. Bayangin aja ya, 3 tahun hanya 200. Jadi saya hampir hopeless, tidak ada harapan dengan dunia YouTube. Tapi tiba-tiba semangat saya itu muncul kembali ketika hanya satu video yang saya upload itu juga durasinya cuma 2 menit 44 detik. Kemudian saya upload, udah saya kirimkan juga ya beberapa teman-teman semua yang tentunya teman-teman saya ya, dan juga ada grup-grup lainnya. Akhirnya naik terus menjadi 1000, 2000, 3000, 4000 sampai akhirnya ada 72.000 yang menonton. Dan dari YouTube tersebut yang tahun 2017 ya, untuk naik ke 10 saja sehari atau sebulan susahnya minta ampun. Aduh, saya juga bingung ya, sampai saya bertanya kepada teman saya, ada YouTuber saya tuh namanya Yudi Pramoko, dibuka channelnya bisa tuh namanya Pesantren Ojolali ya, atau YouTube-nya namanya Yudi Pramoko. Ya itu benar-benar sama perjalanan dengan saya. Dari 38 subscribe tiba-tiba 200, 2000, itu udah 3 tahun lalu ya. Sekarang udah 300.000 kemarin saya lihat YouTube-nya ya. YouTube-nya bisa dibuka namanya YouTube-nya Pesantren Ojolali. Ada dua ya, Pesantren Ojolali dengan Yudi Pramoko. Nah, saya banyak belajar dengan Pak Yudi dan juga dengan YouTuber lainnya. Misalnya saya lihat si Boen ya, itu dari yang biasa di kampung, kemudian dia 3 tahun berkelana dengan YouTube-nya, tiba-tiba viral. Dan yang viral itu hanya satu, yaitu bagaimana membongkar karburator. Itu langsung naik meroket 1,2 juta yang nonton. Sekarang saya lihat dari YouTube dia itu sudah dapat uang banyak sekali ya, bahkan dia beli rumah dan seterusnya. Begitu juga saya lihat YouTuber lainnya yang hanya sederhana bisa mencapai rekor yang sulit diperkirakan. Jadi saya melihat tidak ada teori yang baku, tidak teori yang harus kita jalankan ya. Strategi apa? Tidak perlu. Jadi saya ngelihat ini, pengalaman saya sendiri, ternyata nggak ada teori-teori yang baku, walaupun puluhan ya, mungkin ribuan orang ya, yang memberikan strategi untuk mencapai 1000 subscribe begini, untuk mencapai 4000 jam tonton begini. Tidak ada. Saya meyakini tidak ada. Begitu juga pada YouTuber yang di kampung atau yang baru pemula tiba-tiba meroket. Pak Endul misalnya ya, atau juga dulu kita lihat namanya Zuni and Family ya, itu langsung melambung. Nah, pada YouTuber yang berbahagia dan juga sama dengan saya, YouTuber pemula, jadi jangan takutlah dengan spesialisasi. Apakah harus yang kuliner, harus yang perjalanan traveling, harus yang politik, sosial, ekonomi, atau tutorial. Saya juga melihat sekarang ini nggak perlu spesialisasi. Bagi saya syaratnya cuma dua, rekam, upload. Nggak perlulah dibedakin, kasih lipstick, kasih warna, sebisa mungkin lah. Handphonenya namanya smartphone. Ya kita nggak perlu capek-capek juga ya. Cukup belajar sedikit aja tentang software yang kita bisa gunakan, langsung aja
videokan, nggak perlu yang macem-macem yang kayak yang hebat-hebat itu ya. Misalnya kita lihat ada tokoh-tokoh rapi, kameranya hebat, kemudian temennya juga banyak, akhirnya akan melambung subscribe-nya. Tidak, saya lihat tidak demikian ya. Ini pengalaman saya yang saya lihat, ternyata semuanya bisa kita lakukan dengan otodidak sambil jalan aja. Kata orang itu, sambil menyeram minum air, sekali dayung 2, 3 pulau, 4 pulau terlewati. Nah, sekarang saya sudah mempunyai 207 video dan tidak satu pun yang saya pikir tadi viral, dan hanya satu yang viral itu yang durasinya cuma 2 menit 44 detik. Saya juga ngerti ya. Kemudian juga yang saya lihat, teman-teman bisa lihat di YouTube saya tuh ada coret-coretan saya dari tanggal 20 Juni 2021 Sabtu. Kemudian itu jam 19.04 saya juga catat semua perjalanan YouTube saya ya. Dari 543 subscribe itu udah 3 tahun yang lalu. 2017 akhir, 2018, 19, 20, 21, 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun ya. 4 tahun kurang ya. Sekarang kan pertengahan tahun 2021 ya. Jadi 3 tahun lah saya sempat mangkrak tuh, sempat diem karena nggak ada semangat juga. Nah, ternyata hanya satu video yang viral mengangkat itu semua. Jadi pesan saya kepada teman-teman YouTuber pemula, jangan putus asa. Yang penting ada 2 hal kalau saya lihat dari pelajaran teman-teman saya, khususnya Pak Yudi yang saya jadikan contoh ya, dan juga sama perjalanannya, rekam, upload. Nggak perlulah diedit yang macam-macam, kasih suara, ada intro, kemudian ada teks di bawahnya, ada animasi, nggak perlu. Dapat videonya, upload segera. Bagaimana orang akan subscribe kita atau melihat video kita atau menonton kita kalau video kita banyak tapi hanya ada di laptop kita atau di handphone kita. Oh iya teman-teman, saya juga di sini ingin memberitahu, nggak perlulah kita terlalu canggih-canggih sekali, punya kamera yang hebat, DSLR, editing yang canggih ya, nggak perlu juga, karena kan kita nggak punya uang, nggak punya biaya. Kalau udah dapat uang dari YouTube barulah kita lebih canggih lagi. Tapi untuk sementara ini kita gunakan aja handphone kita yang sudah ada. Pasti kita mempunyai trik tersendiri. Pasti mempunyai celah di mana nih kita akan melihat kelemahan dan kekurangan kita. Jadi perbanyak aja perbanyak aja video-videonya. Saya juga video saya macam-macam nih. Ada pendidikan tentang radio streaming, ada hidroponik, ada pendidikan, ada kehidupan masyarakat, ada makanan, ada traveling. Wah, udah campur aduk deh. Nggak jelas video saya. Jadi kalau kita lihat kenapa saya berantakan, kita nggak tahu di mana yang viral, di mana yang orang klik. Ini ada 200 lebih video saya sejak tahun 2017. Saya nggak ngerti yang mana yang viral ini, yang mana akhirnya menjadi jangkar yang mengangkat semua YouTube saya ya. Nah, ternyata sudah kita dapat subscribe yang lebih 1000 itu mengangkat semua tuh. Akhirnya ada yang tadinya cuma 3 menjadi 10, 10 menjadi 20, yang tadinya cuma 100 bisa 500. Memang ada sih video saya yang saya lihat, saya perhatikan ada 2700 yang kali ditonton ya. Saya yang misalnya dulu saya ambil ya tentang apa ya, servis pompa air ya di pasar minggu itu. Naik sih 1.400 saya lihat ya. Ada juga yang tentang Jaklingko itu ada 2.200. Kemudian ada juga yang tentang yang durasinya agak panjang itu sekitar 2 jam lebih, itu cuma 100 orang. Dan juga ada cuma 5, 7, kita nggak tahu lah, udah semuanya misterius ya yang kita bisa temukan. Nah, jadi saya pesan kepada YouTuber pemula, jangan takut upload saja apa yang kita tahu di dalamnya. Kita nggak tahu yang mana viral, yang mana
banyak, yang mana juga sedikit ya. Yang penting keberanian kita untuk merekam. Kalau bisa ngedit, editlah sedikit. Kalau nggak bisa, ya apa adanya, naikin aja udah ke YouTube. Kan kalau kita lihat statistiknya, yang punya handphone ya dari 260 juta manusia di Indonesia, itu katanya 160 juta. Kalau kali 2 kan 320 juta handphone. 320 juta nomor ya. Mungkin berapa, 50%-nya ya mereka di YouTube. Nah itulah pasar kita. Karena Indonesia ini luas sekali. Dibandingkan dengan Singapura yang cuma 4 juta, Brunei cuma 400 ribu, atau Malaysia 23 juta penduduk ya, dan seterusnya atau Filipina misalnya ada nggak sampai 100 juta ya. Jadi potensi di Indonesia ini kalau kita rajin mengupload, insya Allah lah ya, pasti ada yang nonton lah. Dari 260 juta orang, masa nggak ada video kita. Nah, ada satu yang menarik. Saya nih ya, saya videokan tentang video semut. Jadi saya lagi duduk-duduk, saya lihat di tembok ada semut beriring. Saya videokan aja. Ya, bisa dilihat di YouTube saya. Udah ada yang nonton 100 orang. Saya tulis ini adalah selalu silaturahim, selalu bersalaman. Jadi saya videokan ketika semut itu ketemu, dia seakan-akan salaman. Ketika dia ketemu temannya, salaman. Nah, itu kan sebagai motivasi kita bahwa kita harus selalu berbaik sangka, selalu memberikan salam kepada orang lain. Kan hal yang sederhana ya, semut pun bisa jadi bahan atau menjadi konten. Kemudian juga yang perlu diingat adalah semua peristiwa bisa jadi konten. Apapun jadi konten. Jadi materi YouTube kita. Ya, jadi saya berpesan kepada YouTuber pemula, sikat aja. Jangan kasih kendor katanya ya. Sikat terus. Kita harus berani menyatakan diri, memproklamasikan diri, inilah akun saya. Walaupun orang itu mengatakan jelek, goyang, nggak komposisi nggak bagus, biarin aja lah ya. Ya teman, jangan hiraukan lah orang memberikan penilaian bagi kita ya. Ya hanya segini dulu cerita-cerita saya mengenai YouTuber pemula yang 3 tahun atau tepatnya 10 hari yang lalu saya masih di angka 534 subscribe. Sekarang sudah 1837 subscriber. Jadi pesan saya, jangan terlalu dihiraukan lah dengan orang-orang yang menilai YouTube kita jelek mungkin ya, tapi kan menurut persepsi mereka ya, menurut saya sih bagus-bagus saja. Mungkin ada juga YouTube orang bagus tapi menurut saya jelek. Kayak gitu misalnya kan subjektif sekali ya. Baik, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Saya akan cerita banyak mengenai bagaimana dari 3 tahun 2017 akhir ya sampai 10 hari terakhir ini, dari 534 langsung melonjak menjadi 1837. Di mana kuncinya saya juga nggak tahu. Yang pasti rekam upload. Nah, ini adalah rezeki kita ya. Saya sendiri itu sebagai karunia Allah ya, dengan satu video dengan durasi 2 menit 44 detik yang tadi saya sangka ya ini kirim aja, tiba-tiba viral dan terus naik ya. Sekarang diikuti oleh dengan video-video lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa teman-teman, kalau ini bermanfaat cerita-cerita saya, di subscribe, kemudian di share, like and comment. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Dan tentunya silakan teman-teman kasih tahu ke saya akan subscribe dan akan bertambah terus subscribe teman-teman. Kita saling untuk memberikan semangat, motivasi dengan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jangan lupa rekam, upload, dan sempatkan diri sehari 1. Dari manapun videonya atau kita bikin sendiri atau ide kita, pemikiran kita, yang penting upload dan upload. Rekam dan rekam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.